Universitas Tikubang Unisbank Semarang merupakan perguruan tinggi swasta yang berlokasi di Kota Semarang. Universitas Tikubang Unisbank sendiri memiliki dua lokasi kampus yang berbeda. Untuk kampus pertama yaitu Kampus Mugas yang berlokasi di Jalan Trilomba Juang nomor 1 Semarang, dan kampus kedua yaitu Kampus Kendeng yang berlokasi di Jalan Kendeng 5 Bendan Ngisor Semarang. Universitas Tikubang Unisbank sendiri memiliki berbagai fakultas, salah satunya yaitu Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Di dalam Fakultas Ekonomika dan Bisnis ini memiliki 4 program studi yang ditawarkan, yaitu adanya S1 Akuntansi, seperti yang sedang saya tempuh pada saat ini, kemudian ada S1 Manajemen, kemudian ada Pendidikan Profesi Akuntansi atau PPAK, dan adanya S2 Manajemen. Baik, sedikit saya jelaskan mengenai apa sih program S1 Akuntansi itu. Jadi, program studi S1 Akuntansi ini merupakan salah satu program studi yang terdapat di dalam Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Program studi S1 Akuntansi sendiri sudah terakreditasi A. Dan kira-kira apa sih visi dan misi dari program studi S1 Akuntansi ini? Jadi untuk visi dari program studi S1 Akuntansi sendiri yaitu menjadikan program studi akuntansi yang unggul dan berdaya saing nasional di bidang bisnis, keuangan, dan perbankan yang berbasis pada jiwa kewirausahaan serta menguasai teknologi informasi dan komunikasi pada tahun 2020. Sedangkan untuk misi dari program studi S1 Akuntansi sendiri yaitu yang pertama, menyelenggarakan pendidikan S1 Akuntansi yang unggul. Yang kedua, melaksanakan penelitian yang bermutu di bidang akuntansi, auditing, perpajakan, keuangan, dan perbankan. Kemudian yang ketiga, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna. Dan yang keempat, mengembangkan jejaring kerjasama simetrikal dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan pemerintah. Tentu tidak terketinggalan mengenai fasilitas yang diberikan kepada para mahasiswa-mahasiswi program S1 Akuntansi. Di antaranya yaitu ruang kuliah ber-AC, di mana ruang ini dapat memberikan suasana yang nyaman bagi para mahasiswa-mahasiswi dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, adanya perpustakaan dan BI Corner yang menyediakan berbagai macam sumber referensi yang dapat digunakan para mahasiswa-mahasiswi untuk mengerjakan tugasnya. Kemudian yang ketiga, adanya laboratorium komputer, dan yang keempat adanya tempat ibadah. Itu dia mengenai penjelasan singkat Universitas Tikubang Unisbank Semarang pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis, khususnya di dalam program studi S1 Akuntansi. Oh iya, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri, yaitu nama saya Arsita Aulia Rohma, biasa dipanggil Arsy, dengan NIM 1905520029 dari kelompok mata kuliah Audit Bank A1 dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho SE AK MMCA CPA. Tujuan dari presentasi kali ini yaitu untuk memenuhi nilai ujian akhir semester. Pada presentasi kali ini kita akan membicarakan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank. Sebelum kita masuki materi lebih lanjut, saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai tingkat kesehatan bank itu sendiri dan kenapa diperlukan penilaian tingkat kesehatan bank oleh Satuan Kerja Audit Internal. Kesehatan bank merupakan sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap bank. Kesehatan bank sendiri merupakan perubahan kompleksitas usaha dan profil risiko yang berasal dari bank maupun dari perusahaan anak, serta perubahan pendekatan penilaian kondisi bank yang diterapkan secara internasional yang dapat mempengaruhi pendekatan penilaian tingkat kesehatan bank. Penilaian tingkat kesehatan bank ini digunakan dalam rangka untuk
meningkatkan efektivitas penilaian dalam menghadapi perubahan yang diperlukan dengan pendekatan berdasarkan resiko. Sehingga penilaian tingkat kesehatan bank ini perlu disesuaikan dengan penerapan pengawasan secara konsolidasi. Sedangkan untuk tingkat kesehatan bank sendiri adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank, di mana tingkat kesehatan bank ini diukur berdasarkan peringkat komposit. Apa sih peringkat komposit itu? Jadi, peringkat komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian tingkat kesehatan bank. Pada penilaian tingkat kesehatan bank sendiri ini, bank melakukan penilaiannya secara mandiri atau biasa disebut dengan self-assessment, di mana penilaian ini dilakukan paling sedikit setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember. Dan bank wajib melakukan pengkinian penilaian sendiri pada tingkat kesehatan bank sewaktu-waktu apabila diperlukan hasil penilaiannya. Baik, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu mengenai penilaian tingkat kesehatan terhadap bank umum. Penilaian tingkat kesehatan terhadap bank umum ini terbagi menjadi dua mekanisme, yaitu yang pertama adanya mekanisme penilaian secara individu, dan yang kedua adanya mekanisme penilaian secara konsolidasi. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai mekanisme penilaian secara individu. Mekanisme penilaian secara individu di sini dilakukan dengan menggunakan pendekatan risiko atau risk-based bank rating, di mana mencangkup faktor-faktor, yaitu yang pertama adanya profil risiko atau risk profile, yaitu penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang dilakukan terhadap 8 risiko, di mana ke-8 risiko ini terdiri dari yang pertama adanya risiko kredit, yang kedua risiko pasar, yang ketiga risiko likuiditas, dan yang keempat risiko operasional, yang kelima risiko hukum, kemudian yang keenam risiko strategik, yang ketujuh risiko kepatuhan, dan yang terakhir yaitu risiko reputasi. Kemudian untuk cakupan faktor yang kedua yaitu adanya Good Corporate Governance atau biasa disingkat dengan GCG, yang merupakan kewajiban penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip dalam GCG, yaitu prinsip-prinsipnya tersendiri yaitu terdiri dari adanya transparansi, akuntabilitas, responsibility, independensi, dan fairness. Kemudian untuk cakupan yang ketiga adanya rentabilitas atau earnings. Rentabilitas atau earnings sendiri merupakan kewajiban penilaian terhadap faktor rentabilitas atau earnings yang meliputi penilaian terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, dan kesinambungan rentabilitas atau biasa disebut dengan earning sustainability bank.
Kemudian penilaian cakupan yang keempat yaitu adanya permodalan atau capital, yaitu penilaian terhadap faktor permodalan atau capital, di mana meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan tingkat pengelolaan permodalan. Dalam setiap faktor penilaian tingkat kesehatan bank ini ditetapkan peringkatnya berdasarkan kerangka analisis yang komprehensif dan terstruktur. Peringkat komprehensif dan terstruktur ini biasanya disebut dengan peringkat komposit. Nah, di peringkat komposit ini terdapat 5 peringkat, yaitu yang pertama adanya peringkat komposit 1, yaitu mencerminkan kondisi bank yang secara umum dalam kondisi sangat sehat, sehingga dinilai sangat mampu dalam menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dan perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Kemudian pada peringkat komposit kedua, yaitu mencerminkan kondisi bank secara umum sehat, sehingga dinilai mampu mempengaruhi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Kemudian pada peringkat komposit ketiga ini mencerminkan bahwa kondisi bank secara umum cukup sehat, sehingga dinilai cukup mampu dalam menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Dan untuk peringkat komposit yang keempat, yaitu mencerminkan kondisi bank yang secara umum kurang sehat, sehingga dinilai bahwa bank kurang mampu dalam menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Dan untuk peringkat komposit yang kelima atau peringkat komposit terakhir ini mencerminkan kondisi bank yang secara umum tidak sehat, sehingga bank dinilai tidak dapat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Sehingga dari hasil identifikasi dan penilaian OJK, apabila ditemukan permasalahan atau pelanggaran yang secara signifikan dapat mempengaruhi atau akan mempengaruhi operasional terhadap kelangsungan usaha bank, maka OJK berwenang menurunkan peringkat komposit tingkat kesehatan bank tersebut. Mekanisme yang kedua yaitu mekanisme penilaian secara konsolidasi. Pada mekanisme ini sama-sama dilakukan dengan menggunakan pendekatan risiko atau risk-based bank rating, yaitu cangkupannya terhadap faktor-faktor yang pertama mengenai profil risiko atau risk profile, di mana dalam penetapan faktor profil risiko bank ini secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan signifikan atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap
bank secara konsolidasi, serta permasalahan perusahaan anak yang mempengaruhi secara signifikan terhadap profil risiko bank secara konsolidasi. Untuk cakupan yang kedua, adanya Good Corporate Governance atau GCG yang merupakan penetapan peringkat faktor GCG secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan signifikan dan materialitas bangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi serta permasalahan terkait dengan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan GCG secara konsolidasi. Kemudian cakupan yang ketiga adanya rentabilitas atau earnings, yaitu penetapan peringkat faktor yang dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas yang dihasilkan dari laporan keuangan bank secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi dan juga permasalahan rentabilitas pada perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap rentabilitas secara konsolidasi. Kemudian untuk cakupan yang keempat yaitu adanya permodalan atau capital. Pada penetapan peringkat faktor permodalan ini dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator permodalan yang dihasilkan dari laporan keuangan bank secara konsolidasi dengan informasi keuangan yang memperhatikan signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi dan permasalahan permodalan perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap permodalan secara konsolidasi. Dan untuk cakupan yang terakhir yaitu yang kelima, itu adanya peringkat komposit. Sama halnya peringkat komposit pada mekanisme penilaian secara individu, pada mekanisme penilaian secara konsolidasi ini, peringkat komposit terdiri dari 5, yaitu diantaranya peringkat pertama mencerminkan kondisi bank yang sangat sehat. Kemudian pada peringkat kedua mencerminkan kondisi bank dalam kondisi yang sehat. Kemudian peringkat komposit ketiga mencerminkan kondisi bank cukup sehat. Dan yang keempat, peringkat komposit 4 mencerminkan kondisi bank yang kurang sehat. Dan yang peringkat kelima atau peringkat terakhir dalam komposit ini mencerminkan kondisi bank yang tidak sehat dalam menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Pada
pada peringkat komposit tingkat kesehatan bank yang sudah ditetapkan, namun terdapat permasalahan yang signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha bank, maka direksi, dewan komisaris, atau pemegang saham pengendali bank wajib menyampaikan rencana tindak atau yang biasa disebut dengan action plan kepada otoritas jasa keuangan, di mana nantinya OJK ini berwenang untuk meminta bank melakukan penyesuaian terhadap rencana tindak atau action plan ini, yaitu dalam menyampaikan rencana tindaknya ini dilakukan paling lambat tanggal 15 Agustus untuk penilaian tingkat kesehatan bank pada posisi akhir bulan Juni dan tanggal 15 Februari untuk penilaian tingkat kesehatan bank pada posisi akhir bulan Desember. Untuk batas waktu penyampaian dari rencana tindak atau action plan ini terdiri dari dua, yaitu yang pertama 10 hari kerja setelah target waktu penyelesaian rencana tindak atau action plan. Kemudian yang kedua 10 hari kerja setelah akhir bulan yang dilakukan secara bulanan. Dan apabila dalam penyampaian laporan ini terjadi permasalahan yang signifikan yang dapat mengganggu penyelesaian rencana tindak atau action plan secara tepat waktu, maka otoritas jasa keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan rencana tindak atau action plan oleh bank. Rencana tindak atau action plan sendiri ini dapat digunakan dalam memperbaiki CML atau biasa disebut juga dengan capital, aset, manajemen, earnings, dan likuiditas. Untuk sanksi administratif yang diberikan atas permasalahan yang signifikan yang dapat mengganggu penyelesaian rencana tindak atau action plan secara tepat waktu ini dapat dilakukan sanksi berupa yang pertama adanya teguran tertulis, kemudian yang kedua adanya penurunan tingkat kesehatan bank, yang ketiga adanya pembekuan kegiatan usaha tertentu, dan yang terakhir adanya pencantuman pengurus atau pemegang saham bank dalam daftar pihak-pihak yang mendapatkan predikat tidak lulus dalam penilaian uji kemampuan dan kepatutan atau fit and proper test. Materi yang kedua yaitu mengenai penilaian tingkat kesehatan BPR atau BPRS pada nomor 3 garing POJK 03 garing 2022. Pada tingkat kesehatan BPR atau BPRS sendiri adalah hasil penilaian kondisi BPR atau BPRS yang dilakukan terhadap faktor profil risiko, tata kelola, rentabilitas,
serta permodalan dalam PPR atau PPRS. Tingkat kesehatan PPR atau PPRS sendiri juga wajib dalam memelihara serta meningkatkan tingkat kesehatan PPR atau PPRS dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha serta menerapkan prinsip syariah bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau biasa disingkat dengan BPRS. Dalam penilaian tingkat kesehatan PPR atau BPRS sendiri, wajib melakukan penilaian secara mandiri atau secara sendiri, yang bisa disebut juga dengan self-assessment atas tingkat kesehatan dari PPR atau BPRS secara lengkap dan benar sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penilaian sendiri ini dilakukan setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember. Dalam hal pemenuhan kondisi tertentu dengan berdasarkan penilaian sendiri atau permintaan Otoritas Jasa Keuangan, maka PPR ataupun PPRS wajib melakukan pengkinian penilaian sendiri tingkat kesehatan PPR dan PPRS sewaktu-waktu. Untuk pengkinian penilaian sendiri atau self-assessment sendiri dilakukan apabila kondisi keuangan bank mulai memburuk, kemudian apabila bank menghadapi permasalahan antara risiko likuiditas dengan permodalan dan kondisi lain yang menurut OJK perlu dilakukan pengkinian penilaian tingkat kesehatan. Untuk hasil dari penilaian sendiri nantinya akan didapatkan persetujuan dari direksi dan disampaikan kepada Dewan Komisaris. Kemudian PPR dan PPRS wajib menyampaikan hasil penilaian sendiri pada setiap semester untuk posisi di akhir bulan Juni dan Desember. Untuk mekanisme penilaian tingkat kesehatan pada PPR atau PPRS sendiri, yang pertama mencangkup profil risiko, di mana profil risiko ini merupakan penilaian terhadap risiko inherent dan kualitas penerapan manajemen risiko yang dilakukan terhadap 6 jenis risiko. Di antaranya yang pertama adanya risiko kredit, yang kedua risiko operasional, yang ketiga adanya risiko kepatuhan, yang keempat adanya risiko likuiditas, yang kelima risiko reputasi, dan yang terakhir adanya risiko strategis. Penilaian faktor profil risiko ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat. Cangkupan faktor yang kedua dalam mekanisme penilaian tingkat kesehatan PPR atau PPRS yaitu adanya tata kelola. Faktor tata kelola ini dilakukan penilaian terhadap
Manajemen BPR atau BPRS atas pelaksanaan prinsip tata kelola sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola. Faktor tata kelola sendiri ditetapkan terhadap 5 peringkat, yaitu adanya peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5. Cakupan faktor yang ketiga yaitu adanya rentabilitas, merupakan penilaian terhadap komponen kinerja rentabilitas dan tingkat efisiensi operasional BPR dan BPRS. Komponen kinerja rentabilitas dan tingkat efisiensi operasional BPR dan BPRS sendiri ditetapkan berdasarkan peringkat komponen dari peringkat 1 sampai dengan peringkat 5. Kemudian, dan yang terakhir untuk cakupan yang keempat mengenai permodalan. Permodalan di sini meliputi penilaian terhadap komponen tingkat kecukupan permodalan dari BPR dan BPRS. Untuk komponen tingkat kecukupan permodalan BPR dan BPRS sendiri sama halnya ditetapkan berdasarkan peringkat komponen dari peringkat 1 sampai dengan peringkat 5. Selanjutnya kita akan melihat mengenai model inti dari BPR atau BPRS terhadap 6 resiko yang tercantum dalam BPR atau BPRS. Untuk yang pertama, apabila BPR memiliki modal inti paling sedikit 50 miliar, wajib menerapkan keenam resiko yang terdapat di dalam BPR atau BPRS, yaitu meliputi resiko kredit, operasional, kepatuhan, likuiditas, reputasi, dan strategi. Sedangkan untuk BPR yang memiliki modal inti kurang dari 50 miliar, wajib menerapkan manajemen resiko terhadap resiko kredit, operasional, kepatuhan, dan likuiditas. Dan untuk BPR yang memiliki modal inti kurang dari 50 miliar rupiah, namun memiliki produk, layanan, jasa, atau kegiatan lain yang dapat menambah eksposur resiko, wajib menerapkan manajemen resiko untuk seluruh jenis resiko yang terdapat di dalam BPR atau BPRS, yaitu meliputi resiko kredit, operasional, kepatuhan, likuiditas, reputasi, dan risiko strategi. Rencana tindak atau action plan merupakan langkah perbaikan yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan signifikan
berdasarkan target waktu penyelesaian. Di dalam BPR dan BPRS ini wajib menyampaikan rencana tindak kepada otoritas jasa keuangan paling lama 14 hari kerja setelah tanggal permintaan OJK untuk rencana tindak yang merupakan rencana tindak lanjut dari hasil penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS oleh otoritas jasa keuangan, dan paling lambat pada tanggal 15 Agustus untuk penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS pada posisi akhir bulan Juni. Dan pada tanggal 15 Februari digunakan untuk penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS pada posisi akhir bulan Desember. Untuk rencana tindak sendiri merupakan tindak lanjut hasil penelitian BPR dan BPRS juga wajib menyampaikan laporan realisasi atas rencana tindak dalam pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap, di mana BPR dan BPRS ini wajib menyampaikan laporan realisasinya setiap tahapan rencana tindak paling lama 10 hari kerja setelah pelaksanaan setiap tahapan. Dan apabila terjadi permasalahan yang signifikan yang dapat mengganggu penyelesaian rencana tindak secara tepat waktu, maka BPR dan BPRS wajib menyampaikan alasan dan penyebab terganggunya penyelesaian rencana tindak paling lama 10 hari kerja setelah target waktu penyelesaian yang ditetapkan. Dalam kondisi tertentu, OJK juga menetapkan jangka waktu penyampaian laporan secara berbeda dari jangka waktu yang dimaksudkan. Kemudian OJK juga akan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan rencana tindak oleh BPR dan BPRS. Apabila batas waktu penyampaian rencana tindak jatuh di hari Sabtu atau hari Minggu ataupun hari libur, maka rencana tindak dapat disampaikan pada hari kerja berikutnya. Nah, kewajiban penyampaian rencana tindak dan laporan realisasi rencana tindak ini ditetapkan oleh pengawasan intensif dan pengawasan khusus oleh otoritas jasa keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Apabila BPR atau BPRS melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan, maka akan dikenai sanksi administratif berupa yang pertama adanya larangan dalam melakukan ekspansi kegiatan usaha atau jaringan kantor. Kemudian yang kedua adanya penghentian sementara sebagian kegiatan operasional, dan yang ketiga adanya denda sebesar 10 juta rupiah. Sebelum presentasi pada pertemuan kali ini saya tutup, saya ingin menyampaikan sebuah motivasi dari tokoh dunia Brian Dyson, yaitu mengenai "Don't give up when you still have something to give. Nothing is really over until the moment you stop trying."
yang artinya janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa dan dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita dalam menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang sudah kita lakukan tidak akan pernah sia-sia, asalkan kita tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kita berpikir bahwa usaha kita akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat dari Anda, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya. Jadi, tetap semangat buat kita semua. Dan dari presentasi kali ini, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.